Tribuners, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Balik lagi sama aku Anissa Handayani dalam ngobrol-ngobrol di balik layar Tribun Jakarta. Tribuner, siapa nih di sini yang gak suka kopi? Kayaknya 1 banding 1.000 orang nih yang gak suka kopi ya. Selain karena rasanya yang enak, minum kopi sendiri udah jadi tren saat ini. Terutama di kalangan milenial, Gen Z, bahkan di semua kalangan. Sampai-sampai sekarang muncul nih istilah penyakit GERD karena terlalu sering minum kopi. Tapi selain menimbulkan GERD, katanya terlalu banyak minum kopi juga bisa bikin gemuk. Emang bener ya? Daripada penasaran, mending kita tanya langsung yuk sama ahlinya. Sudah ada Dr. Susianto MKM selaku ahli gizi. Halo, selamat sore Pak Susianto. Sore Bu, Pak Susianto, apa kabarnya nih Pak? kabar baik Bu. Alhamdulillah, ini kedua kalinya kita ngobrol ya Pak. Ya, Pak, sebelum kita membahas efek dari minum kopi bisa bikin gemuk, terkait kopi ini kan sekarang udah jadi tren ya. Sebenarnya kandungan dalam kopi aman gak sih Pak untuk tubuh kita kalau diminum tiap hari? ya. Jadi penelitian ini yang membuktikan kalau minum kopi sesuai dengan takaran itu sehat dan juga harus kopi murni. Jadi Hmm, jangan dikasih gula, jangan dikasih susu, terutama susu sapi. Jadi katanya minum kopi bisa gemuk, mungkin karena kopinya campur susu atau campur gula. oke baik Pak. Jadi memang disesuaikan dengan takaran dan bahan-bahan yang dicampurkan dengan kopi itu sendiri ya Pak? Ya, Oke. Tapi waktu meminum kopi yang baik tuh kapan sih Pak biasanya? sebetulnya ya memang bagi orang setiap tubuh itu beda-beda. Makanya Ya. kita tidak bisa generalisasi, tapi kita pernah penelitian kebetulan di kampus, saya pernah membimbing satu tesis S2 yang penelitian tentang kopi. Jadi ada sekitar 6 variabel yang kita kaitkan dengan konsumsi kopi. Jadi ada sekitar kalau tidak salah 40 ya, 40 barista ya di Kuningan, Majalengka apa Kuningan ya, di daerah Jawa Barat. Jadi hasilnya sangat bagus ya. Jadi memang konsumsi kopi bisa memberi dampak kepada pribadi-pribadi tertentu. Contoh ada orang memang tidak tahan dengan kafeinnya, bisa langsung membuat mahnya nggak enak ya. Ada yang menjadi susah tidur, ada yang menjadi apa namanya eh, jantung berdebar-debar ya. Jadi Ya. kita jangan mengatakan bahwa itu tidak benar, itu benar terjadi, tapi tidak semua orang seperti itu. Jadi secara general kita bisa ambil kesimpulan baik dari penelitian kami maupun banyak penelitian di lain di negara lain atau apa penelitian lain di Indonesia. Pada intinya memang kopi dia punya kandungan yang namanya CGA, ya, chlorogenic acid, dan itu adalah antioksidan, anti kanker. Tetapi dalam penelitian di Amerika, ya di jurnal penelitian ilmiah yang saya terima dari teman saya, Dr. Michael Greger, ya dari California, pemberian susu sapi, ya penambahan susu sapi kepada kopi itu bisa menurunkan aktivitas CGA, the chlorogenic acid, khususnya klorogenat, asam klorogenat. Ya. Ya, jadi bisa menurunkan aktivitas antioksidan daripada si kopi. Begitu juga dengan teh dan coklat, itu mengandung yang namanya polifenol, itu juga antioksidan. Dan itu sebaiknya bagus ya. Cuman ketika dicampur sama susu, nah susu sapi ya, itu akan menjadi punya efek menurunkan aktivitas daripada antioksidan, teh, kopi, dan coklat. Tapi seketika susu sapi diganti dengan susu soya hampir tidak menurunkan aktivitas daripada antioksidan yang ada di kopi, teh, dan coklat. Jadi ini makanya saya bilang kopi diminum secara murni itu bagus. Jadi jangan dicampur susu sapi. Makanya sekarang ada pilihan cappuccino soya. Jadi kopi tidak pakai susu sapi tapi susu soya atau susu almond. Bahkan di Jepang ada tren sekarang minum kopi campur dengan minyak kelapa Wah. atau santan kelapa. Jadi waktu saya di Jepang, di Taiwan disuguhi minuman cappuccino, kopi campur santan, kopi campur VCO, virgin coconut oil. Saya bilang itu kopi cendol, tapi rasanya enak, karena harum. Dan itu ternyata di Jepang dalam penelitian bisa mencegah Alzheimer, kepikunan, ya dari si minyak kelapa atau santan kelapanya. Dan kopinya sendiri tidak rusak apa namanya antioksidan.
Jadi saya pikir itu cara minum kopi yang bagus. Kalau tambah gula mah apa aja tambah gula jadi nggak bagus. Ya, karena sekarang kita justru harus sangat hati-hati dengan konsumsi gula. Ya, terutama Oke, gula baik. gula sederhana. Apa yang kita simple sugar. Ya. Jadi tergantung bahan apa yang dicampurkan dengan kopi itu sendiri ya, Pak. Dan bahkan sekarang banyak bahan-bahan yang lebih baik daripada gula atau creamer yang bisa dicampurkan dengan kopi. Ya. Nah, tapi kan ada Betul. berbagai jenis kopi ya, Pak. Salah satunya ada kopi sasetan. Nah, kopi ini kan sering banget diminum orang-orang seperti kalangan bapak-bapak atau anak muda. Nah, ini kandungannya gimana, Pak, kalau kopi sasetan gitu? Itu yang sangat itu yang sangat harus dihindari. Karena banyak sekali campuran bahan kimia di dalam. Ya. Hmm. Nah, seperti judul obrolan kita kali ini kan kopi bisa bikin gemuk. Tadi Bapak sendiri udah bilang bisa bikin gemuk tergantung dari bahan yang dicampurkannya. Tapi kalau misalnya orang yang udah mengalami obesitas nih aman nggak sih Pak kalau minum kopi? Ya kopi pahit oke dong. Ya. Jangan kopi susu, jangan kopi gula. Ini ada cerita lucu, tapi ini Ya. terjadi. Teman saya di Samarinda, apa Balikpapan ya. Dia diundang oleh teman baiknya orang Jepang yang bisnis di Kalimantan Timur. Diundang ke rumah minum kopi. Ya. Karena kita orang Indonesia kan suka minum kopi pakai gula. Begitu juga teh manis kan. Nah, sedangkan orang yang ngerti minum kopi, terutama tradisi di sana kan tidak. Jadi begitu dia minum, kok kopinya pahit nggak manis. Dia langsung komplain. Dia kasih tahu temannya, kok kopinya pahit nggak manis. Lalu temannya bilang gini, teman Jepangnya, saya kan ngundang kamu minum kopi, bukan minum kopi tambah gula. Iya Gitu bener sih Pak. maksudnya. Di Singapura lebih aneh. Di Singapura, Malaysia, terutama kita Batam juga begitu, karena tradisinya dekat ya dengan Singapura, Malaysia. Saya baru pulang dari Malaysia kemarin sama Singapura dan Taiwan. Kita ada kongres vegan sedunia di Taiwan. Jadi begini, kalau kita ada temanku dia lupa, dia maunya minum pesannya kopi, kopi tanpa apa-apa. Ya. Jadi dia sebutnya kopi itu. Dia pikir kalau mau tambah gula kan sebut kopi manis. Kalau mau Oh. tambah susu kan kopi susu. Kita di Indo kan begitu kan. Dia bilang kopi, yang datang kopi susu. Pesan teh yang datang susu. Jadi kalau di Singapura, Malaysia sama di Batam, itu kalau kita bilang teh itu datangnya teh susu. Kalau di Malaysia namanya teh tarik. Lalu kalau Oh. kita bilang kopi, datangnya kopi susu. Jadi kalau mau tanpa susu harus bilang kopi O. Oh. Kopi O itu artinya kopi tanpa susu, tanpa susu. Tapi masih pakai gula loh. Harus bilang kopi O kosong. Baru tambah Oh, susu seperti tambah itu. gula. Jadi Ya, ini terjadi dan juga hanya ya udahlah temanku juga bayarnya pun nggak diminum gitu ya. jadi memang di setiap negara tuh beda-beda ya Pak cara Beda. menyebutnya. Di Indonesia Ini malah pengalaman. ya, kalau di Indonesia kalau kita mau kopi hitam ya bilangnya kopi hitam pasti dikasihnya kopi pahit ya, Pak. Iya, memang. Jadi betul kopi hitam. Ada yang sebut kopi pahit. No? Tapi Sama. malah ada Minum teh coklat juga jangan pakai susu sapi ya, dan ya. jangan pakai gula. Nah, yang saya sebut tadi sama itu penelitiannya malah susu sapi ngerusak. Itunya antioksidannya teh, kopi dan coklat. Ya. Pak, tapi malah ada juga kopi hijau. Ini katanya bisa menurunkan berat badan. Ini kandungannya sebenarnya apa, Pak, sehingga bisa menurunkan berat Ya badan? intinya kan kopi itu kan sebenarnya karbonnya rendah, Ya. lalu kalorinya juga rendah. Dan dia banyak sekali loh antioksidan, bukan cuma CGA, masih ada yang lain ya. Lalu juga ada tentunya ada mineralnya ya, dan vitamin. Jadi itu ya, dan yang paling jelas pasti banyak fitokimia. Yang namanya teh, coklat, dan kopi ya. Jadi itu sangat bagus sebetulnya kalau dikonsumsi. Tapi tentunya kopinya juga jangan sampai gosong. Kalau roastingnya Hmm. gosong, mah Ya. antioksidan juga rusak. Malah yang timbul nanti karsinogen, zat pencetus kanker. Karena makanan, terutama makanan hewani, kalau dipanasin pada suhu tinggi itu banyak keluar racun Ya. yang sifatnya karsinogen, pencetus kanker. Kayak mungkin yang pertama kita sempat singgung ya, benzopiren, Ya. metilkolantrin, uh, heterosiklik amin, itu semua pencetus kanker ya. Ketika muncul saat kita bakar hewan, apa itu daging atau ikan atau apa gitu atau ayam. Jadi sama, kopi di roasting, pada suhu tertinggi sampai gosong itu yang keluar juga nggak bagus. Hmm. Makanya ada istilah kopi yang medium light.
ya. Ada yang medium dark, kan ada istilah gitu tuh. Iya. Dan dari penelitian saya, kalau kita pakai mesin, itu kadar kafeinnya bisa 2 kali lipat lebih tinggi pada kita manual brew atau hand drip. Tahu hand drip ya, Bu? Iya. Seduh pakai tangan. Ya. Lalu Iya. pakai filter paper. Ya. Pakai kertas penyaring. Bukan di press dengan mesin. Ya. Nah, Pak, ada lagi nih efek samping lain yang ditimbulkan dari minum kopi. Ini biasanya asam lambung nih, Pak. Tapi kalau anak muda sekarang Betul. nyebutnya GERD, Pak. Nah, kenapa kopi bisa bikin GERD, Pak? Ya, itu pengertian dari kafein. Jadi kafein itu efeknya memang saya bilang, kan ada yang bilang, loh saya minum nggak apa-apa tetap tidur, aku mau minum sore, minum malam tetap tidur. Ya itu karena udah peminum dia, peminum kopi. Ya. Coba orang termasuk saya. Saya dulu sebelum belajar minum kopi, saya juga nggak bisa. Kalau minum saya nggak bisa tidur malam. Mm-mm. Istri saya minum langsung berdebar jantungnya. Dan itu kita nggak bisa mengatakan, oh enggak, itu nggak benar. Setiap orang responnya beda-beda. Tubuhnya. Gitu. Berarti balik lagi ke keadaan tubuh setiap orang ya, Pak. Betul. Dan dia terbiasa, Bang. Enggak. Iya, betul, Pak. Tapi kalau Karena sudah respon tubuh GERD, itu kan kadang-kadang terlatih. Iya, tapi GERD tetap akan, ya GERD itu kan sebenarnya kondisi asam lambung lebih parah itu namanya GERD. Sampai ya. iritas kan, bukan cuma sekedar sakit di lambung. Bisa sampai ke sakitnya tenggorokan, kerongkongan, bisa sampai ke mulut, telinga, hidung, sampai kepala loh. GERD itu. Ya. Nah, tapi selain resiko-resiko yang sudah Bapak sebutkan nih, nah ada lagi nggak sih Pak resiko lain yang bisa ditimbulkan dari terlalu sering mengonsumsi kopi nih? Ya, secara umum kalau kita baca penelitian tentang kopi, banyak manfaatnya juga ada efek samping ya. Jadi manfaatnya dia bisa juga, yaitu tadi di samping dia punya antioksidan, dia bisa berfungsi sebagai itulah apa namanya, diuretik, benar nggak diuretik? Jadi memperlancar urin, kencing. Ya. Oh. Kemudian dia juga bisa mencegah memenuhi risiko diabetes. Tapi Malah banyak kopi manfaatnya ya kopi Pak? murni ya, kopi murni ya jangan kopi campur susu atau juga Ya. kental manis, campur gula itu ngaco gitu ya. Jadi maksudnya harus yang murni gitu. Coklat juga murni ya. Kemudian teh juga harus murni. Sebetulnya minum teh manis itu kan cuma di Indonesia sama di negara Asia kali ya, ASEAN lah ya. Nggak sampai Asia lah, ASEAN mungkin. Asiannya juga mungkin cuma Indonesia, Singapura, Malaysia. Saya kira itu. Kalau Indo-China, walaupun ASEAN, Asia Tenggara Ya. mereka udah nggak pakai gula, udah mirip kayak di China, di Jepang gitu loh. Orang sana minum teh nggak pakai gula kan, gitu loh. Ya. Berarti Gitu. balik lagi ke kandungan apa yang dicampurkan dengan kopi itu ya Pak. Betul. Terutama kalau Jadi, dicampurkan dengan gula, itu malah hasilnya tidak baik gitu ya Pak. iya, apalagi dengan susu sapi dari dalam penelitian malah merusak dia punya itu aktivitas antioksidannya yang kita butuhkan sebenarnya. Jadi intinya memang kopi biji biang itu dia ya bagus, antioksidan banyak seperti makanan-makanan nabati yang lainnya. Ya, dia dia betul beda dengan yang hewani. Dan dia pasti juga nggak punya kolesterol kan. Ya. Dia juga lemak bagus dan lemak rendah. Lalu tadi kalau dibilang minum kopi gemuk, saya agak aneh juga kecuali campur susu sama gula. Karena kalau ini enggak kok. Oh, gitu. Ya. Ya sama halnya seperti minum teh ya Pak. Kalau misalnya dicampur Ya, gula juga terlalu sering minum itu nggak baik ya Pak. ya pastilah, pasti memicu obesitas dan kelebihan berat badan. Dari gulanya bukan tehnya. Iya Ya, betul. Oke baik Pak Susianto, terima kasih banyak nih Pak atas ya, informasinya. pasti. Memang segala sesuatu yang kita konsumsi secara berlebih itu malah tidak baik juga dampaknya untuk tubuh Ya, kita ya Pak. ya, Nah betul. dikarenakan waktu kita terbatas nih Pak, rasanya saya harus menyudahi dulu obrolan kita kali ini ya Pak. Terima kasih sudah Ya, mau meluangkan waktunya lagi. Semoga kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan dan semoga sehat selalu Pak. Sampai jumpa. ya. Sampai jumpa. Makasih. Baik Tribuners, itu dia tadi episode ngobrol kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan saksikan episode ngobrol kita yang lainnya hanya di YouTube Tribun Jakarta. Saya Anissa Handayani, pamit undur diri dan sampai jumpa.